Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Umar dengan NIM 151421053 dari kelas 1B PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Asni Ilham, SPD, MSI. Di sini saya akan membahas dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kekerasan oleh guru kepada siswa, seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Menurut Anda, hal ini berhubungan dengan kompetensi guru yang mana? Berikan analisisnya. Jawabannya, menurut saya, hal ini berhubungan dengan kompetensi kepribadian karena sudah melanggar kode etik profesi guru. Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir B dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia. E. Mulyasa 2008 menyatakan bahwa pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Pribadi guru juga sangat berperan dalam pembentukan karakter siswa. Ini dapat dimaklumi karena manusia merupakan makhluk yang suka mencontoh, termasuk mencontoh pribadi gurunya dalam membentuk pribadinya. Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi kepribadian terdiri dari: pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional. Kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Kelima, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia. Secara rinci, subkompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu subkompetensi kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Yang kedua, subkompetensi kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Yang ketiga, subkompetensi kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada pemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Keempat, subkompetensi kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Kelima, subkompetensi akhlak mulia dan dapat menjadi teladan, memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius atau iman dan takwa, jujur dan ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Keenam, subkompetensi evaluasi diri dan pengembangan diri memiliki indikator esensial:
memiliki kemampuan untuk berintrospeksi dan mampu mengembangkan potensi diri secara optimal. Secara ringkas, kompetensi kepribadian guru dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, mantap. Kedua, stabil. Ketiga, dewasa. Keempat, arif dan bijaksana. Kelima, berwibawa. Keenam, berakhlak mulia. Ketujuh, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Kedelapan, mengevaluasi kinerja sendiri. Dan kesembilan, mengembangkan diri secara berkelanjutan. Pertanyaan kedua, jelaskan peran motivasi dalam keberhasilan belajar siswa. Jawabannya, peranan motivasi dalam belajar. Motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam memahami dan menjelaskan perilaku individu, termasuk perilaku individu yang sedang belajar. Ada beberapa peranan penting dari motivasi dalam belajar, yaitu yang pertama, menentukan hal-hal yang dapat dijadikan penguat belajar. Kedua, memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai. Ketiga, menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar. Keempat, menentukan ketekunan belajar. Peranan motivasi dalam menentukan penguatan belajar. Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seseorang anak yang belajar dihadapkan pada sesuatu masalah yang memerlukan pemecahan dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang pernah dilaluinya. Sebagai contoh, seorang anak akan memecahkan materi matematika dengan bantuan tabel logaritma. Kedua, peranan motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan kemaknaan belajar. Peserta didik akan tertarik untuk belajar sesuatu jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya bagi peserta didik tersebut. Sebagai contoh, peserta didik akan termotivasi belajar elektronik karena tujuan belajar elektronik itu dapat melahirkan kemampuan peserta didik dalam bidang elektronik. Dalam suatu kesempatan misalnya, peserta didik tersebut diminta membetulkan radio yang rusak, dan berkat pengalamannya dari bidang elektronik, maka radio tersebut menjadi baik setelah diperbaikinya. Dari pengalaman itu, peserta didik tersebut makin hari makin termotivasi untuk belajar karena sedikit peserta didik sudah mengetahui makna dari belajar itu. Ketiga, motivasi menentukan ketekunan belajar. Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu akan berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun dengan harapan memperoleh hasil yang baik. Dalam hal itu, tampak bahwa motivasi untuk belajar menyebabkan seseorang tekun belajar. Sebaliknya, apabila seseorang kurang atau tidak memiliki motivasi untuk belajar, maka dia tidak tahan lama belajar. Dia mudah tergoda untuk mengerjakan hal yang lain dan bukan belajar. Itu berarti motivasi sangat berpengaruh terhadap ketahanan dan ketekunan belajar. Sekian dan terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.